Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perjumpaan yang ketiga. Kita sampai ke cerita tentang wafatnya ibunda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tatkala itu umur beliau belum sampai 7 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Mekah karena ibundanya meninggal di jalan. Subhanallah. Bisa dibayangkan ketika seorang anak ditinggal mati oleh ibundanya di dalam perjalanan. Bukan di dalam kota yang di situ ada bibi-bibinya, ada paman-pamannya, ada keluarganya yang mungkin akan menghiburnya, yang mungkin menjauhkan dia dari ibundanya. Nggak ada. Itulah peristiwa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam kondisi ayahnya telah meninggal dunia. Tumbuh besar, ya tidak lama bersama ibundanya. Setelah kejadian dibelahnya hati Nabi SAW, Nabi dikembalikan oleh yang menyusuinya, yaitu Halimah Sa'diyah. 2 tahun bersama ibunya, ditinggal mati oleh ibundanya. Subhanallah ya. Peristiwa ini Allah Azza wa Jal ceritakan di dalam surat Ad-Duha. Mungkin kita bisa baca surat Ad-Duha dari awal sampai akhir, karena di situ ada cerita kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi beliau yang akhirnya Allah mengangkat beliau menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, silahkan dibaca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolam fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, silahkan artinya. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi.
Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Barakallahu fikum. Itulah kondisi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di akhir ayat Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, nyatakanlah, ceritakanlah sebagai salah satu bentuk syukur kepada nikmat yang Allah berikan. Setelah itu sampai ke kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan itu pun tidak lama. Kita tahu cintanya kakek terkadang kepada cucunya itu sangat besar sekali. Apalagi kalau nih anak udah ditinggal mati oleh ayah dan bundanya. Masih ada bapak ibunya, kakek itu cinta banget sama anak. Bagaimana kalau nih anak gak ada bapak, gak ada ibunya. Namun ternyata sang kakek tidak lama merawat cucunya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekitar 2 tahun. Ditinggal mati lagi sama orang yang mencintainya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan dari Kindir bin Sa'id, dari ayahnya. Dia berkata, qala hajajtu fil jahiliyah. Ini hendak menceritakan bagaimana kecintaan Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad yang masih cilik ini. Aku haji, kata Sa'id, di masa jahiliyah. Fa'idha ana birajulin yatufu bil bait. Wahuwa yartajizu wa yaqul. Ketika itu aku melihat ada seorang yang sedang tawaf di Ka'bah sana sambil dia bersenandung. Dia mengatakan, Rabbi rudda ilayya rakibi Muhammadan, ruddahu ilayya wastani' indi yadan. Wahai Rabbku, kembalikan kepada aku yang biasa mengendariku, Muhammad. Kembalikan dia kepada aku dan berbuat baiklah kepada aku, wahai Allah. Maka bertanyalah bapaknya Kindir ini. Man hadha? Siapa orang ini? Kok minta dikembalikan Muhammad SAW? Qala Abdul Muttalib ibn Hashim. Ba'atha bibni ibnihi Muhammadin fi talabi ibilin lahu. Dia itu mengirim cucunya yang namanya Muhammad untuk mencari ontanya. Walam yab'athu fi hajatin illa anjaha fiha. Dan gak pernah itu bocah diutus, umurnya 8 tahun. Gak pernah bocah itu diutus kecuali dia sukses dengan misinya. Maka di sini sang kakek mengirim Nabi Muhammad SAW
yang masih cilik untuk mencari ontanya. Bayangkan jamaah, belum umur 8 tahun. Tapi udah dapat disuruh-suruh, bahkan disuruh untuk mencari ontanya yang hilang. Kata dia, sekarang ini cuma kok lambat pulangnya itu anak. Maka dia khawatir nih kakeknya. Gak berapa lama balik nih. Nabi SAW membawa onta tersebut. Di situ Abdul Muttalib memeluknya dan berkata, "Ya bunayya, laqad jazi'tu 'alaika jaza'an lam ajza'hu." Aku benar-benar tadi merasakan kesedihan, kegalauan yang tidak pernah aku rasakan sebelum. Nggak pernah. Merasakan kesedihan, kegalauan seperti tadi nggak pernah, katanya Abdul Muttalib. Wallahi la ab'athuka fi hajatin abada. Wa la tufariquni ba'd hadha abada. Aku nggak akan lagi nyuruh-nyuruh engkau untuk sebuah urusan. Dan aku tidak akan engkau berpisah denganku selama-lamanya. Setelah ini nggak ada lagi. Setelah itu meninggal dunia. Ketika Nabi berumur 8 tahun, meninggal dunia. Di sini para ulama ketika menyimpulkan hikmah kenapa Nabi harus yatim, ditinggal mati lagi oleh kakeknya, agar dia tumbuh besar menjadi seorang laki-laki yang tangguh. Kalau dia hidup bersama kakeknya yang memanjakan dia, maka dia tidak akan dapat menjadi seorang lelaki yang tangguh yang dapat menghadapi berbagai macam problematika di kemudian hari. Kita juga harus sadar. Antum lihat anak-anak yang dimanja oleh bapak ibunya. Kadang-kala nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena bapak ibunya cinta. Akhirnya tuh anak nggak bisa apa-apa. Ini Abdul Muttalib, biasanya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, disuruh ini, suruh itu. Tapi setelah kejadian mencari onta itu, kakeknya mengatakan nggak ada lagi sudah sekarang. Maka ketika Nabi SAW berumur 8 tahun, meninggal dunia Abdul Muttalib. Agar beliau hidup penuh perjuangan. Di masa kecil, di masa muda. Karena nanti setelah umur 40 tahun, beliau harus berjuang yang begitu berat dan penuh dengan pengorbanan. Kalau nggak terlatih, orang yang nggak terlatih naik gunung, dia akan mudah capek, lelah, dia akan menyerah. Tapi kita akan lihat Nabi SAW tumbuh besar menjadi orang yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muttalib ini berpesan kepada anaknya, Abu Talib, untuk menjaga dan merawat Nabi Muhammad cilik ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dipilih dia? Padahal saudaranya banyak. Dikatakan ada 13 mungkin bersaudara. Abdullah ini. Karena Abu Talib yang dipilih oleh Abdul Muttalib ini Abu Talib. Karena Abu Talib ini dialah saudara sekandungnya Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Dia hidup bersama Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Abu Talib ini kurang lebih 40 tahun. Kalau bicara bagaimana pamannya ini
Ketika Nabi kecil dipelihara, Nabi besar pun diperhatikan. Ketika Rasulullah SAW menjadi utusan Allah, di umur 40 tahun turun kepadanya Iqra, Abu Talib tetap pasang badan untuk keponakannya. Karena itu pesan bapaknya dia, Abdul Muttalib. Agar dijaga, agar dirawat, dipelihara, sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibantu oleh paman. Dengan segala yang dia miliki sampai pamannya mati. Abu Talib ini bukan orang kaya. Anaknya banyak. Sehingga mau tidak mau, berbeda kehidupan Nabi SAW tatkala bersama kakeknya dan bersama pamannya. Tadi kita sampaikan dia harus hidup tumbuh menjadi seorang lelaki yang tangguh dan perkasa. Karena nggak mampu pamannya, maka Nabi SAW bekerja. Di antara yang beliau kerjakan, ini umurnya 8 tahun. Udah mulai onta aja beliau bisa nyari onta yang hilang. Ketika beliau umur 4 tahun aja, beliau sudah gembala kambing di tempatnya Halimah Sa'diyah. Maka Nabi pun SAW mengembala kambing di kota Mekah. Itu pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh bocah yang masih kecil. Mengembala kambing. Beliau SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali mengembala kambing. Mungkin nanti kita akan bicarakan lebih panjang lagi tentang hikmah dari mengembala kambing oleh Rasul SAW. Ketika umur beliau 12 tahun, ini mungkin yang sering kita baca ya, di buku-buku sekolah waktu kita belajar tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Ketika umur beliau 12 tahun, beliau itu dibawa oleh pamannya ke Syam untuk ikut berdagang. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi kisah ini. Sebagian berpendapat seperti Al-Imam Adz-Dzahabi bahwasanya kisah itu nggak sahih. Kisah Rasulullah SAW berangkat ke Syam bersama pamannya ketika umur 12 tahun. Kemudian di situ beliau sempat berhenti di depan rumahnya atau tempat ibadahnya seorang pendeta Bahira, yang kemudian dia datang. Dia mengatakan, di antara kalian ini dicari itu ada orang, karena dilihat dari tadi ada awan yang menaungi. Kemudian ditemukan tuh bocah umur 12 tahun, dipegang tangannya, dicium, dikatakan dia akan menjadi Nabi alaihissalam. Singkat cerita, kemudian sang pendeta berpesan agar bocah ini dibawa pulang ke kota Mekah, karena ditakutkan ada orang-orang Yahudi yang mencari dia dan akan membunuh dia nanti ketika tahu dengan posisi dia. Ada tambahan cerita bahwasanya orang-orang itu diundang makan sama Bahira. Ketika lagi enak makan, tahu-tahu datang beberapa pasukan kiriman Romawi. Ditanya oleh Bahira, kalian lagi ngapain? Kami diutus ke arah sini, yang katanya dari arah sini akan datang balan atau bakal calon Nabi SAW. Kata Bahira, mungkinkah kalian menggagalkan sesuatu yang Allah ingin terjadi? Kata mereka. Lalu dikasih tahu oleh Bahira, inilah yang namanya Muhammad SAW. Akhirnya mereka turun dan dikatakan mereka tidak lagi berniat untuk membunuh Nabi SAW. Lalu Nabi pulang ke kota Mekah. Cerita ini diperselisihkan.
Al-Imam Adz-Dzahabi berpendapat kisah ini dhaif, mungkar. Kenapa? Kalau cerita itu benar, seharusnya Rasulullah SAW tatkala berumur 40 tahun dan mendapatkan wahyu dan ditolak oleh kaumnya, bahkan pamannya sendiri tidak beriman, Abu Talib. Seharusnya Nabi SAW mengingatkan mereka, kalian ingat ketika dulu aku berumur 12 tahun bersama kalian, nggak sendirian, bersama tokoh-tokoh Quraisy yang berangkat untuk berdagang. Beliau tidak pernah mengingatkan kepada mereka. Ingat nggak kalian dulu? Ketika berjumpa dengan pendeta Bahira, yang dia mengatakan aku bakal menjadi nabi. Nggak ada cerita itu. Ini yang pertama. Hal yang kedua, yang menguatkan pendapat Al-Imam Adz-Dzahabi, bahwa kisahnya sepertinya dhaif. Karena tatkala beliau berumur 25 tahun sallallahu alaihi wasallam, beliau itu balik lagi ke Syam berdagang, bawa dagangannya Khadijah. Kalau cerita itu benar, nggak mungkin pamannya memberikan izin. Karena waktu itu Nabi SAW belum menikah. Mau bawa dagangannya Khadijah. Nabi juga tidak ingat dengan peristiwa itu. Yang mengatakan paman aku kan nggak boleh ke sana umpamanya. Nanti aku dibunuh sama orang-orang Yahudi. Dan juga nggak ada perasaan di diri Nabi SAW ketika turun wahyu dari gua Hira, beliau pulang dari gua Hira ke rumahnya, nggak ada perasaan, oh iya ini kayaknya wahyu yang aku tunggu-tunggu, nggak ada. Maka berkaitan dengan kisah ini, sebagian para ulama mengingkarinya. Kalau Nabi berangkat berniaga, mungkin berniaga dengan pamannya, karena pamannya memang menjaga Nabi SAW. Kemudian di situ juga ada pelatihan buat beliau untuk berdagang, untuk berniaga, yang menjadikan beliau dapat membawa barang dagangan orang. Nggak semua orang bisa dagang. Nggak semua orang. Tapi ada anak-anak yang sejak kecil itu diajarin dagang sama orang tuanya. Karena kalau anak SD itu Masya Allah sama orang tuanya disuruh bawa es, ya, bawa ke sekolahan. Apalagi sekarang anak-anak sudah bisa dagangan online, ya. Wallahu a'lam bishawab dengan cerita Bahira ini. Tapi yang jelas seperti yang tadi Ana sampaikan, bahwasanya Al-Imam Adz-Dzahabi termasuk yang mengingkari cerita ini. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir termasuk yang menguatkan cerita ini. Peristiwa lain ini terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya umurnya sekitar 15 tahun. Sebuah peristiwa besar yang diingat oleh masyarakat jahiliyah dan diingat oleh Nabi SAW setelah beliau mendapatkan wahyu. Karena peristiwa ini tidak biasa, yaitu terjadinya kesepakatan atau persekutuan di antara kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Kenapa perlu adanya persekutuan? Jamaah, kita harus tahu, kota Mekah itu Allah Azza wa Jalla menyebutnya Al-Baladul Amin. Wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman. Di Mekah itu nggak ada rajanya. Nggak ada pemimpinnya. Biasanya negeri yang tidak ada pemimpinnya kacau. Tapi Mekah tidak. Terus siapa yang jadi pemimpin? Ya kepala kabilah-kabilah itu. Setiap kabilah punya pemimpin. Tapi tidak ada satu pemimpin yang membawai semua kabilah. Tapi itu negeri yang aman. Terjadi persekutuan yang dinamakan Fudul.
Fudul ini maknanya urusan yang seharusnya engkau nggak ikut campur gitu loh. Tapi mereka bersekutu. Umur beliau 15 tahun pada waktu itu. Ibnu Ishaq menyebutkan cerita ini. Tada'at qabailu Quraisyin ala hilf. Qabilah-qabilah Quraisy itu mengajak atau diajak untuk melakukan persekutuan. Kemudian mereka berkumpul. Di rumahnya Abdullah ibn Jad'an ibn Amr. Abdullah bin Jad'an ini salah satu sesepuh yang ada di kota Mekah. Karena umurnya tua dia dan karena kemuliaan dia, maka terjadinya persekutuan di rumah dia. Di rumah dia siapa aja yang datang? Banu Hashim. Utusannya datang. Banul Muttalib. Dari Banul Muttalib. Kemudian yang ketiga ada lagi Banu Asad bin Abdul Uzza. Ada Banu Zuhra bin Kilab. Ada Banu Taim bin Murrah. Ini kabilahnya Abu Bakar Siddiq. Fata'aqadu wa ta'ahadu. Akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian. Membuat sebuah kesepakatan. Alla yajidu bi Makkah mazluman min ahliha wa ghairihim. Bahwa nggak boleh di kota Mekah ada orang yang dizalimi. Subhanallah. Ini masa jahiliyah. Mereka bersekutu, mereka bersepakat bahwa nggak boleh ada di kota Mekah orang yang dizalimi. Baik dizalimi oleh orang lain atau orang Mekah yang menzalimin dia. Dari siapa saja yang masuk ke kota Mekah ini. Siapa saja, nggak pandang bulu lagi. Kalau itu terjadi, maka mereka akan berkumpul, bersatu padu untuk memerangi kezaliman itu. Sampai kezaliman itu hilang. Baik kezaliman itu mengambil barang orang atau memukul orang, maka mereka akan bersatu untuk mengambil hak orang yang dizalimi. Maka disebut perjanjian itu, persekutuan itu dengan persekutuan al-fudul. Tadi persekutuan yang maknanya bisa jadi ada dua makna. Dari fadl, kemuliaan, atau fudul yang ngurusin urusan orang. Gitu. Tapi itu terjadi. Oleh karena itu Rasul SAW bersabda, beliau mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an hilfan. Aku telah ikut menyaksikan. Jadi Nabi ikut menyaksikan pada waktu itu. Bukan hanya pemimpin-pemimpinnya, tapi Nabi ikut juga pada waktu itu. Di rumahnya Abdullah ibn Jud'an, sebuah persekutuan. Ma uhibbu anna li bihi humran na'am. Aku nggak ingin keikutsertaanku itu digantikan dengan onta merah. Ini harta yang paling mulia pada waktu itu. Nggak ingin. Jadi nilainya itu lebih dari itu buat Nabi SAW. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Andai kata aku diajak dalam kondisi aku sudah Islam ini, udah datangnya agama Allah ini, aku akan ikut serta. Jadi persekutuan-persekutuan untuk melawan kezaliman, kalau Nabi SAW diajak, maka beliau akan ikut serta. Walaupun mungkin kabilah lainnya mereka bukan Islam. Tapi kalau dalam rangka memerangi kezaliman, ya kita ikut. Kemudian di riwayat Imam Ahmad, Abdurrahman bin Auf berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidtu hilfal mutayyibin ma'a umumati wa ana gulam. Aku menyaksikan perjanjian al-mutayyibin. Ini hilful fudul namanya juga al-mutayyibin.
Karena orang-orang pada waktu itu memasukkan tangan mereka di dalam bejana yang isinya parfum. Sebagai bentuk membuat perjanjian kesetiaan di antara mereka. Bersama paman-pamanku, kata Nabi SAW. Wah, aku waktu itu masih bocah. Fama uhibbu anna li humran na'am wa ana ankuthuhu. Aku nggak ingin digantiin onta merah dengan dalam rangka membatalkan perjanjian itu. Nggak akan aku mau. Ahibati fillah, apa penyebab perjanjian itu? Ada asap, ada api. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki dari kabilah Zabid. Dia dari Yaman. Dia dari Yaman. Dia datang membawa barang dagangan. Biasanya mereka itu berangkat sambil umroh atau sambil haji. Mereka bawa dagangan. Itu udah menjadi tradisi mereka. Tatkala mereka melakukan perjalanan umroh dan haji, biasanya mereka sekalian berjualan. Sampai di kota Mekah, barang dagangannya itu dijual kepada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Sudah diberikan barangnya, tapi tidak dibayar. Datang nih orang ini ya, minta tolong dibayar. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia dari Yaman. Suku dia nggak ada di sana. Yang bisa dipanggil untuk memaksa Al-As bin Wa'il As-Sahmi membayar barang dagangan dia. Maka akhirnya dalam kondisi dia memakai baju ihramnya. Dia awalnya berangkat ke tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Ya, dia minta tolong ya, aku punya masalah sama fulan. Nggak ada yang mau menghadapi Al-As bin Wa'il. Ada apa kita ribut sama, anggap saudara sendiri ya, satu kampung, untuk membela orang asing ini. Mereka biarin. Karena nggak ada yang mau bantuin dia, akhirnya dia naik ke Jabal Abi Qubais. Ke Gunung Abi Qubais. Para jamaah, kalau antum berangkat umrah, Jabal Abi Qubais itu yang sekarang di situ ada istana raja. Di sebelahnya, ana lupa namanya. Di sebelahnya Bukit Sofa. Iya, di sebelah Bukit Sofa. Tempatnya orang sa'i itu. Dia naik ke sana dalam kondisi pakai baju ihramnya, kemudian dia bersenandung mengatakan, apakah ada yang membantu orang yang belum melepas baju ihramnya. Dia datang dari jauh, dizalimin oleh orang di kota Mekah ini. Disitulah orang-orang mendengar ucapan orang Yaman ini. Zubair bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bangkit. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang hanya mendengarkan, yang tidak tergerak untuk membantu. Zubair membakar emosi mereka dengan mengatakan, "Mali hadza matra." Nggak mungkin kayak gini dibiarin, kata dia. Ini orang datang dari jauh. Datang berangkat. Mau umroh atau mau haji. Terus dibiarin. Dizalimin sama orang Mekah. Mendengar ucapan itu, akhirnya orang-orang berkumpul. Tadi mereka datang ke rumahnya Abdullah bin Jud'an. Mereka bersatu padu untuk
menghadapi orang-orang yang melakukan kezaliman. Akhirnya mereka berangkat bareng-bareng nih ke rumahnya Al-As bin Wa'il. Dipaksa Al-As untuk mengembalikan barangnya atau bayar. Al-As bin Wa'il nggak berani, nggak bisa dia kalau menghadapi kabilah-kabilah yang banyak. Kalau mungkin satu lawan satu kabilah lawan satu kabilah memungkinkan untuk dihadapi. Inilah jemaah. Kadangkala kita nggak mampu untuk menghadapi kezaliman sendirian. Tapi kalau kita berkumpul bersama saudara-saudara kita, kita akan mampu menghadapi kezaliman tersebut. Ahibati fillah. Tadi kita cerita tentang Nabi SAW mengembala kambing. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang pun nabi kecuali pernah mengembala kambing. Mengembala kambingnya ini untuk cari duit jemaah. Bukan mengembala kambing sekarang orang kaya mau latihan mengembala kambing. Ya, mungkin itu terjadi. Ingin merasakan sensasinya atau manfaatnya, hikmahnya mengembala kambing. Tapi yang terjadi dengan Nabi SAW, karena pamannya itu nggak mampu, maka beliau harus membantu pamannya. Dengan cara apa? Ya beliau kerja. Maka beliau mengatakan, tidak ada Nabi kecuali mereka mengembala kambing. Faqala ashabuhu, wa anta. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, engkau ya Rasulullah, engkau juga mengembala kambing. Artinya mengembala kambing itu sepertinya sebuah pekerjaan yang bedalah sama berdagang, berniaga ya. Orang menganggap pekerjaan mengembala kambing ini mungkin pekerjaan yang remeh. Gengsi lah mengembala kambing. Kata Nabi SAW, semua Nabi mengembala kambing. Lalu beliau alaihissalam mengatakan, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Yang beliau gembala itu, yang beliau gembalakan itu bukan kambingnya beliau, kambingnya orang. Beliau mengatakan, iya dulu aku mengembalakan kambing itu mendapatkan upah ya qararit, juz dari dinar. Disebutkan ya mendapatkan sedikit upah. Beberapa potongan, beberapa sen lah. Kalau dari uang dinar itu beberapa sen dari uang dinar tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Abdah ibn Hazm. Qala, dia berkata, tafakhara ahlul ibil wa ashabus syab. Terjadi saling membanggakan diri antara pemilik onta-onta dan pemilik kambing. Mereka beranggapan yang lebih mulia itu yang punya onta ya, yang mengembalakan onta karena dia harus berada di atas ya. Berbeda dengan pengembala kambing ya. Subhanallah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus dengan posisi beliau itu mengembalakan kambing. Haibati fillah, Nabi Musa itu mengembalakan kambing selama 10 tahun. 30 tahun beliau hidup di istana Fir'aun. Kemudian mengembalakan kambing selama 10 tahun. Dan kemudian beliau berangkat membawa beberapa ekor kambing juga menuju ke Mesir lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa bu'ithu ana wa ana ar'a
li ahli bi ajya. Dan aku pun diutus dalam posisi aku itu pernah mengembalakan kambing buat keluargaku di Ajiyat sana. Ajiyat. Mungkin kita sekarang melihat hotel-hotel di sana. Ya, Nabi mengembala tadi untuk mendapatkan upah di Ajiyat sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah jemaah? Ahibati fillah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berfirman tentang beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Beliau dilahirkan dengan akhlak yang mulia. Jantung beliau dibersihkan. Lalu beliau dididik. Orang itu ada akhlak bawaan. Tapi akhlak yang dia bawa itu akan semakin sempurna dengan sebuah pelatihan. Disinilah Nabi SAW mendapatkan pelatihan dari Allah Azza wa Jalla ketika beliau kecil. Dengan mengembalakan kambing. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarah hadis tentang Nabi mengembalakan kambing. Beliau mengatakan qala al-ulama, para ulama berkata al-hikmah min ilhamil anbiya min ra'yil ghanam qabla an-nubuwah. Hikmah dari diilhaminya para nabi sebelum menjadi nabi untuk mengembalakan kambing. Yang pertama, ayyahsula lahumut tamarrun bi ra'yiha ala ma yukallafunahu minal qiyam bi amri ummatihim. Agar mereka mendapatkan pelatihan dengan mengembalakan kambing itu, pelatihan dalam mengemban misi mereka, yaitu mengurusin umat. Sahih jemaah. Kambing ini ketika digembalakan, ya macam-macam. Mungkin sebagian kita tidak berjumpa dengan kambing atau domba kecuali Idul Adha. Ada domba-domba yang bandel ya. Yang ditarik malah narik. Maunya dia. Tapi ada domba-domba yang nurut. Bahkan dipanggil dia datang. Ada domba-domba yang lemah. Yang suka dizolimin sama domba-domba yang kuat. Mungkin ditanduk dia. Begitu pula kondisi umat. Maka yang kedua, kata Ibnu Hajar, wali anna fi mukhalatatiha ma yuhassilu lahumul hilm wasyafaq. Seorang yang berkumpul, berbaur dengan kambing. Kumpulannya sama kambing. Akan terbentuk di diri mereka karakter sabar, tabah, gak mudah marah, bahkan kasih sayang. Dia akan jadi orang yang penyabar, yang tabah, dan penyayang. Kenapa? Li'annahum idza sabaru ala ra'iha. Karena pengembala atau para nabi itu yang mengembalakan kambing, apabila mereka bersabar dalam pengembalaannya, mengumpulkan kambing-kambing itu setelah mereka pergi ya, mereka dibawa ke tempat gembalaan kan, tahu-tahu nanti pada cari rumput masing-masing sudah di sana. Kemudian memindahkan setelah mereka ini makan di padang rumput yang ada di sana, kadang-kadang habis. Dikumpulkan lagi, pindah lagi ke tempat pengembalaan yang satunya, pindah lagi ke tempat yang lainnya. Bahkan di sana dia juga mau tidak mau
harus menjaga domba-dombanya dari yang mengganggu itu domba. Mungkin ada serigala, apalagi di masa lalu. Mungkin ada ular. Mungkin ada macan yang mungkin menerkam itu domba dan membunuhnya. Kemudian di situ juga para nabi mengetahui keberagaman tabiat domba-domba. Mereka kondisinya lemah itu domba. Tidak seperti onta. Onta itu ditinggal pulang sendiri dia. Domba ditinggal nggak pulang-pulang. Itu bedanya domba sama onta. Kemudian mereka akan mengetahui kelemahannya, bahwasanya kambing domba-domba itu memerlukan perhatian, pemeliharaan, sehingga mereka nanti akan bersabar ketika ngurusin umat ini. Mereka akan melihat keberagaman tabiat manusia. Perbedaan cara berpikir mereka. Sehingga mereka akan menyayangi yang lemah-lemah, yang sakit diobatin, akan terus berbuat baik kepada mereka. Jadi kesabaran menghadapi kambing-kambing itu, kesulitan yang dihadapi tatkala mengembala kambing itu lebih mudah daripada nanti kalau mereka langsung jadi nabi tanpa punya pelatihan. Dan kemudian dengan gembala kambing ini terjadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ya, sehingga terjadi jiwa yang tangguh, yang pencinta, yang penyayang, yang penyabar, yang juga punya ilmu. Karena ada orang penyayang tapi kurang ilmunya. Nabi SAW memiliki hal itu. Beliau menjadi orang yang terlatih untuk menghadapi manusia dengan berbagai karakternya. Beliau terlatih bagaimana menghadapi Abu Lahab, bagaimana menghadapi Abu Jahal, bagaimana menghadapi sahabat yang lemah seperti Abdullah bin Mas'ud, bagaimana menghadapi Bilal bin Rabah, bagaimana menghadapi Sumayyah. Beliau sudah terlatih untuk itu. Allah Azza wa Jal yang telah mempersiapkan beliau untuk menjadi nabi dengan pelatihan-pelatihan yang harus beliau lewati. Tapi beliau nggak tahu gitu loh. Ketika itu beliau juga nggak tahu bakal jadi nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hikmah yang ketiga, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dirinya pernah mengembala kambing. Setelah beliau tahu beliau adalah makhluk yang paling mulia. Beliau sayyidu waladi Adam. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah yang paling mulia di antara anak-anaknya Adam. Dan aku mengatakan itu bukan untuk menyombongkan diri. Buktinya Nabi SAW menyebutkan beliau pernah ngembala kambing. Gitu loh. Ini menunjukkan tawaduknya beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga membuktikan bagaimana beliau bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada beliau dan kepada nabi-nabi yang lainnya, di mana semua itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla, bimbingan Allah agar orang itu menjadi terlatih dan menjadi tangguh. Jangan seperti OKB, orang kaya baru. Biasanya lupa, kalau diingatkan kok nggak ingat dulu jualan. Umpamanya jualan di pinggir jalan pakai sepeda, ya, kok kemana-mana. Kadang-kadang dia malu untuk menceritakan hal itu, jemaah. Nabi SAW tidak. Beliau orang yang paling mulia dan beliau menceritakan masa lalu beliau sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika Nabi SAW berumur 25 tahun. 12 tahun, kalau benar cerita beliau berangkat ke Syam. Kemudian 15 tahun beliau
ikut menyaksikan persekutuan di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Kemudian umur 25 tahun beliau berangkat lagi. Jadi kerjanya Nabi SAW apa saja yang bisa dikerjakan. Nanti berdagang, berniaga, nanti ngembala kambing. Umur 25 tahun Rasulullah SAW berangkat ke Syam, membawa dagangannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ahibati fillah, Khadijah binti Khuwailid ini janda kaya. Dia wanita yang mulia. Biasanya dia itu mengutus orang-orang untuk membawa barang dagangannya ke Syam atau ke Yaman, lalu bagi hasil. Upahnya itu lebih banyak bagi hasil. Modalnya sekian, nanti mereka dapat berapa persen. Ketika sampai berita kepada Khadijah, berita tentang kejujuran seorang pemuda yang namanya Muhammad. Dia pemuda, beda dia sama yang lainnya. Dia dikenal orang yang amanah, akhlaknya mulia. Maka di sini Khadijah tertarik untuk mempekerjakan Nabi SAW. Maka diundanglah Nabi SAW. Ditawarin untuk membawa barang dagangan dia ke Syam. Apa barang dagangan bangsa Arab coba? Kalau antum mungkin berpikir ya, dulu di Mekah itu mereka bawa dagangan apa ke Syam, Ustaz? Atau ke Yaman? Mereka bawa dagangan apa? Mekah ya kurma nggak ada. Kebanyakan barang dagangan dari kota Mekah itu kulit. Subhanallah jamaah ya. Kalau mungkin ya antum tahu beberapa tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, tuh orang-orang Amerika, apa barang dagangan mereka? Ketika mereka berangkat ke pedalaman Indian, salah satu yang menjadi barang dagangan mereka itu kulit. Kulitnya binatang buas ya. Kemudian ada kulitnya berang-berang yang memang digunakan untuk pakaian pada waktu itu. Atau untuk hiasan. Maka itu yang dibawa oleh orang-orang Mekah ke Syam. Selain itu yang mereka bawa juga adalah dupa. Mungkin bukan dupa. Kemenyan. Kemenyan. Jadi orang-orang jahiliyah pada masa itu mereka menjadikan kemenyan itu selain untuk ya pengharum ruangan, ada menyan juga yang dimakan, tapi kemenyan itu juga menjadi bahan dasar peribadatan orang-orang musyrik. Mereka kan pasang kemenyan ya, kemudian berdoa ini itu ditaruh di berhala-berhala mereka. Itulah di antara dagangan yang dibawa oleh orang Mekah ke Syam. Dari Syam mereka nanti bawa apa? Ya bawa pakaian lagi, bawa kain mereka, bawa makanan, bawa perhiasan-perhiasan. Itu yang dilakukan. Jadi mereka bawa dagangan, pulang bawa dagangan lagi. Ketika umur 25 tahun ini Nabi berangkat dan Khadijah radhiyallahu taala anha menyuruh budaknya yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki, bukan perempuan. Menyuruh budaknya yang namanya Maisarah untuk mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan. Maisarah itu melihat hal-hal yang menakjubkan dari pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Melihat kejujurannya,
bagaimana Nabi SAW pulang itu bawa keuntungan yang tidak biasa. Berlipat-lipat ganda. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai berhari-hari jamaah tentunya ya. Sebulan penuh perjalanan berangkat, sebulan balik. Jadi berapa bulan kira-kira dulu orang kalau berdagang. Dan kita juga kalau mau kenal orang itu salah satunya dengan safar. Kita tuh kalau punya kawan yang hanya jumpa sesekali, ya kita belum kenal dia. Tapi kalau antum sudah bersahabat sama dia, pernah melakukan perjalanan bersama, safar, umroh pernah bareng, kemudian mungkin haji pernah bareng, atau perjalanan apalah. Kemudian yang kedua, antum pernah berurusan fulus. Maka tatkala itu, antum akan kenal siapa dia. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyuruh budaknya mendampingi Nabi SAW. Sehingga dia tahu bagaimana perilaku orang ini. Dalam kondisi capek, lelah, bagaimana akhlaknya. Bagaimana karakternya. Yang kedua, urusan fulus. Khadijah benar-benar mengetahui orang ini orang yang amanah dalam urusan uang. Pulang membawa hasil tidak seperti yang biasanya. Maka ketika pulang dari perniagaan itu, ceritalah Maisarah ini tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala itu Khadijah tertarik untuk menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah cerita pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair. Afwan Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin Anda bacakan Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengajak ibu anak yang belum mengenal sunnah untuk bisa mempelajari sunnah nabawiyah Ustaz? Dan tips agar ibu anak meninggalkan musik. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Perjalanan hidup Nabi SAW ini cerita. Sehingga seharusnya cerita itu ringan untuk didengar oleh siapa saja. Maka kalau bicara bagaimana cara mengajak ibu, ya antum carilah waktu-waktu yang luang buat ibu. Antum belikan kacang ibu. Beli kacang, beli apa bu? Nih ibu duduk sini bu ya. Minta maaf bu. Ana mau baca cerita ibu. Mudah-mudahanlah dulu kan ibu udah sering ceritai, memberikan cerita kepada ana tatkala ana kecil ya. Sekarang izinkan ana untuk membaca cerita tentang Nabi SAW. Mungkin ibu dulu punya cerita juga. Kalau mungkin ceritanya ana salah membaca, ibu bisa koreksi. Insya Allah ringan membaca sejarah ini. Tapi di dalam sejarah ini, perjalanan hidup Nabi SAW, ada banyak pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan keimanan, semuanya ada. Maka insya Allah antum tinggal bagaimana merayu ibu untuk mengkaji sejarah Nabi. Mungkin tadi antum yang membacakan, kalau kita sudah sebutkan beberapa buku yang bisa menjadi rujukan untuk diceritakan kepada ibu agar tumbuh cinta kepada Rasul SAW. Sambil mengatakan, bu, katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita ini kurang cinta sama Nabi SAW karena kita udah lupa sama Nabi SAW. Mungkin dulu waktu SD ya kita pernah membaca sejarah hidup Nabi SAW. Nah nanti setelah itu, setelah ibu mau, baru kita bisa berbincang tentang hukum-hukum yang lainnya. Salah satu yang berkaitan dengan tadi umpamanya hukum musik ya. Itu setelah menumbuhkan cinta di diri ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Naam.
Barakallahu fiik Ustaz. Apa untuk pertanyaan berikutnya dari Liza di Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya Ustaz. Mengapa makam ibunda Rasulullah SAW tidak dipindahkan ke Madinah atau Mekah? Dilihat dari nasab, beliau merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang saya baca. Berarti beragama Islam, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu artinya ada masa nenek moyangnya murtadkah? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, kalau bicara tentang kuburan tidak dipindahkan, memang hukum asalnya ketika orang meninggal dunia di sebuah tempat, ya disitulah dia dimakamkan. Apalagi sudah dikubur, maka nggak perlu dipindahkan. Adapun para ulama berbincang, ada kuburan yang boleh dipindahkan. Itu kalau ada resiko, mamanya kuburannya ini resiko dimakan binatang buas, ya. Atau kuburannya ini berada di bantaran kali, sehingga air kalinya terkikis, takut nanti jenazahnya akhirnya dibawa air gitu. Jadi ada sebab yang menyebabkan orang memindah kuburan tersebut. Kalau enggak, ya sudah dikuburkan di sana dan tidak perlu dipindah. Itu berkaitan dengan kuburan ibunda Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan agamanya Nabi yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Semua Nabi itu agamanya sama. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh ketika berdakwah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Yang semua agama mereka adalah Islam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Meninggikan bangunan Ka'bah. Nggak ada satupun berhala. Setelah melewati fase yang cukup panjang. Ketika orang-orang mulai bodoh. Mulailah terjadi kesyirikan di kota Mekah. Awalnya ada satu orang yang membawa berhala. Dia dari melakukan perjalanan, dia ngeliat kok di sana orang-orang pada nyembah patung, kok patungnya bagus, dia bawa tuh. Inilah orang pertama yang membawa ke Mekah kesyirikan. Sebelumnya nggak ada. Jadi yang terjadi itu mereka melakukan kesyirikan. Mereka tetap menyembah Allah Azza wa Jalla, tapi menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu yang terjadi. Mereka melakukan kesyirikan. Sehingga sampai diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang-orang Mekah itu melaksanakan ibadah haji. Mereka umroh. Mereka bertalbiyah. Makanya nama bapaknya Nabi SAW Abdullah. Tapi ada juga yang namanya Abdullah. Jadi mereka kenal sama Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi SAW tatkala beliau berdakwah, mengajak orang-orang kepada Allah untuk mentauhidkannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, jawaban mereka Allah. Mereka tidak akan pernah mengatakan Hubal itu yang menciptakan. Mereka tidak mengatakan Lata, Uzza itu yang menciptakan. Enggak. Kenapa? Karena mereka tahu ini cuma perantara. Sehingga kalau tanya, kenapa kalian kok menyembah patung-patung itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka sekedar hanya untuk menjadi perantara sih, supaya lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi. Makanya tatkala disuruh untuk mentauhidkan Allah, mereka malah heran. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu? Ini menakjubkan, mengherankan sekali. Jadi itu yang terjadi dengan penduduk Mekah sebenarnya.
Jadi mereka agama itu terkikis. Maka kita pun jamaah yang sudah Islam ini perlu melihat apakah Islam kita ini memang Islam yang udah benar. Sesuai dengan zaman Nabi SAW. Yang ditakutkan sebagian orang itu Islamnya sudah terkontaminasi dengan budaya, dengan tradisi. Yang terkadang kita ngelihat ada orang, mungkin kita lihat di sebagian tempat di negeri kita, ada yang menyembelih kerbau, kepalanya ditaruh di laut. Loh, ini bukan kebiasaan orang jahiliyah dulu. Seperti itu. Mencari wangsit di mana, mencari pesugihan di tempat-tempat yang keramat. Ini apa bukan kebiasaan orang-orang sebelum Islam? Maka disinilah kita perlu pelajari, jangan sampai akhirnya agama kita ini tadi terkontaminasi dengan budaya-budaya, dengan tradisi. Akhirnya agamanya tetap ada, bungkus Islamnya tetap ada. Makanya bungkus agama Nabi Ibrahim itu tetap ada di orang-orang Quraisy, tetap ada. Mereka tetap haji, tetap tawaf, tapi sudah terkontaminasi dengan tradisi-tradisi dan budaya-budaya yang bertentangan dengan agama itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah. Apa Ustaz? Pertanyaannya masih cukup banyak. Kira-kira bisa untuk berapa pertanyaan lagi Ustaz? Kayaknya masih bisa 5 pertanyaan lah. Masya Allah. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Dari Anita Nur Indah di Jawa Timur Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Allahumma amin. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak-anak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW agar anak-anak berakhlak dan mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW? Jazakumullah khairan Ustaz. Oh ya Ustaz, semoga Allah izinkan Ustaz Syafiq tidak berkesempatan dakwah di Banyuwangi. Masya Allah, Banyuwangi deket mama kita, cuma kita lagi pandemi sekarang jemaah, ya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Iya, pertanyaan yang menarik jemaah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak itu butuh pembiasaan dan butuh contoh. Makanya kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang tua ngajarin anaknya sholat, merintahkan anaknya sholat umur 7 tahun. Mulai sejak kecil. Kemudian agar mereka terus sholat, kalau nggak mau sholat baru umur 10 tahun dipukul. Adapun berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, maka perlu ada contoh dari orang tuanya. Kalau kita bicara sholawat, banyak sholawat buat Nabi SAW. Ya udah, orang tuanya lagi naik mobil ya, dia bersolawat dengan suara yang mungkin anak-anaknya dengar. Dia lagi ngopi, bersolawat kepada Nabi SAW yang anak-anaknya dengar. Kemudian ketika berpakaian ya, seorang ibu yang pakaiannya sesuai dengan sunnah. Seorang ayah yang pakaian dan penampilannya sesuai dengan sunnah. Anak itu lama-kelamaan akan tertarik. Tapi kalau contohnya itu, disinilah beratnya. Tatkala anak mendapatkan bapak yang gak sholat. Ibunya sholat, ibunya taat, ibunya udah ngaji sunnah. Bapaknya masih gak benar. Jadi berat buat ibunya. Bahkan mungkin lebih baik gak ada bapaknya. Di sini kadang-kala perceraian itu ternyata lebih baik buat anak-anak daripada tidak bercerai. Karena salah satu pasangan tidak benar. Na'udzubillah. Ada seorang anak yang ibunya pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Bapaknya membiarkan. Ibunya pulang malam. Kadangkala jam 12 baru pulang dengan dandanan yang menor. Anaknya melihat. Apakah sang bapak ingin mempertahankan rumah tangga? Karena anak-anak di rumah itu dia mencontoh. Sebelum dikasih tahu, dia itu mencontoh. Apalagi sekarang dengan adanya media. Apa yang dia tonton, dia akan jadi seperti itu. Maka hendaklah orang tua memperhatikan anaknya, memperhatikan apa yang didengar oleh anaknya, apa yang dilihat oleh anaknya, sehingga dengan cara seperti itu anak-anak insya Allah akan tumbuh. Kalau lingkungan juga penting. Ketika lingkungannya udah kenal sunnah ya, Masya Allah, nggak ada musik di lingkungan itu, nggak ada orang-orang yang pada ngerokok di pinggir jalan, pakaian juga orangnya pakaiannya
Ya, yang laki santun, rapi, yang perempuan menutup auratnya dengan sesuai syar'i. Anak-anak itu ketika ngelihat itu, ya Allah, dia akan seneng gitu loh. Tapi kalau hidup di lingkungan yang perempuannya pakai pakaian di atas lutut. Kemudian pakai pakaian you can see atasannya. Anak-anak itu jadi lihat, kenapa aku nggak boleh? Dia boleh gitu loh. Maka di sini ketika lingkungannya tidak mendukung, orang tua harus membentuk pandangan anaknya. Kasih nasihat, dibacakan cerita-cerita salafus soleh ya. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Nanti ketika sudah masuk umur sekolah, harus memilih sekolah yang mendukung dia untuk tetap menjadi baik, mengikuti sunnah Nabi SAW. Kadang-kala orang tua mengatakan, mahal Ustaz. Iya, kadang-kala mahal karena muridnya sedikit. Anda melihat kadang-kala sekolah ini, ya Allah ya, ada sekolah yang muridnya cuma 10 orang. Gimana mau gaji gurunya? Maka sabarlah. Tapi tetap berusaha untuk memilihkan sekolah yang terbaik. Kalau nggak ada daripada kepengaruh dengan lingkungan sekolah, homeschooling. Itu akan lebih baik untuk pendidikan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Ini pertanyaan keempat dari Harjo di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suara antum kecil, bisa dibesarkan? Oh, afwan Ustaz. Sekarang sudah jelas Ustaz? Ya, jelas sudah. Alhamdulillah. Dari Harjo di Surabaya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Syafiq, keluarga, tim SRB dan MKL, serta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya Harjo yang terakhir menanyakan tentang anggota keluarga wanita yang murtad. Mohon nasihatnya Ustaz. Dalam sirah nabawiyah ini, Rasulullah SAW berdakwah kepada keluarga yang masih belum memeluk Islam. Namun, bagaimana kami mendakwahkan kepada keluarga kami ini yang murtad? Karena strategi dakwah sepertinya berbeda antara orang yang sejak lahir tidak mengenal Islam dengan orang yang sudah mengetahui Islam sejak lahir. Kami telah berkomunikasi dengan beliau. Ternyata beliau terkena syubhat semua agama sama. Dan mohon doanya Ustadz supaya beliau dan yang lainnya yang masih murtad bisa kembali lagi ke Islam. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustadz. Allahu Akbar. Ya. Kalau semua agama sama, kenapa dia pindah agama? Ini yang benar-benar nggak logis. Ya. Ada satu kelompok yang menyuarakan semua agama sama. Tapi ada satu kelompok yang berusaha memurtadkan umat Islam. Sebuah fenomena yang sangat kontradiksi. Di sini mengatakan semua agama sama, sedangkan ada beberapa agama yang melakukan pemurtadan terhadap umat Islam. Maka kalau tadi dikatakan syubhat dia semua agama sama, seharusnya dia nggak pindah agama. Maka sekarang antum perlu duduk sama dia. Kalau dikatakan beda mendakwain orang yang kenal Islam sama orang yang belum kenal Islam. Sebenarnya tadi yang antum sampaikan dia murtad dan kenal Islam, mungkin dia belum kenal Islam. Buktinya dia mengatakan semua agama sama. Memang cara mendakwain orang non-muslim lebih kepada dialog. Karena dia punya keyakinan. Sebagaimana Nabi SAW ketika mendakwain orang-orang Yahudi, ketika mendakwain orang-orang Nasrani yang sudah memiliki keyakinan, maka ada dialog sama mereka. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Rabbmu itu dengan cara hikmah. Hikmah ini lebih untuk orang yang memang nggak ngerti. Dia bersemangat untuk melakukan kebaikan tapi dia nggak tahu. Ya cukup dikasih tahu aja. Itu nggak boleh. Oh makasih ya aku nggak tahu, jazakumullah khairan. Itu kalau orang itu yang tidak faham tapi punya semangat untuk beramal. Yang kedua, ada orang yang faham tapi semangat untuk mengamalkannya sedang turun. Nggak cukup dikasih tahu aja, tapi perlu dimotivasi. Dia tahu dengan keutamaan ini, kebaikan. Bagaimana sekarang memotivasi dia sehingga dia tertarik untuk mengamalkan. Yang ketiga, ada orang yang tahu tapi dia menolak
bahkan dia membantah. Apa yang harus dilakukan? Dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan cara yang terbaik. Tapi sekarang dengan orang yang mengatakan semua agama sama. Apakah benar semua agama sama? Dari mana samanya? Ada yang mengatakan Tuhan punya anak. Dikatakan sama. Ada yang mengatakan Tuhannya matahari. Ada yang menyembah patung-patung. Terus kita bicara ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu Esa. Di sini yang perlu diajak dia berpikir kembali. Engkau kan dulu Islam. Kalau semua agama sama, kenapa ada Nabi Muhammad SAW? Kenapa Nabi mengajak orang Nasrani untuk masuk Islam? Kenapa Nabi berdakwah kepada orang Yahudi untuk masuk Islam? Kenapa Nabi mengajak orang-orang musyrikin untuk masuk Islam? Maka ini yang perlu disampaikan kepada dia. Kalau memang tadi dia mengatakan semua agama sama, dari awal sih sebenarnya syubhat dia udah tertolak karena dia pindah agama yang menandakan nggak sama semua agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kawijaya Putra di Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati semua kaum muslimin. Amin. Ustadz, bagaimana untuk memudahkan kita ingat rangkaian dari sirah ini? Bagaimana tipsnya Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Memang kalau bicara bagaimana mengingat perjalanan hidup Nabi SAW, yang paling mudah itu membaca kandungan isi kitab sirah. Jadi kalau antum buka kandungan isi itu, biasanya buku-buku sirah yang besar itu akan menceritakan sebelum datangnya Islam. Kenapa? Karena untuk menunjukkan hajat umat manusia kepada diutusnya Nabi SAW. Agama-agama yang tersisa itu atau orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama Nabi Isa, Nabi Musa itu sangat sedikit sekali. Sisanya mereka terjebak dalam kezaliman. Jadi ada fase sebelum kenabian. Ini mungkin lebih mudah kita, fase sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian fase kedua biasanya dibahas oleh para ulama, fase dari lahirnya Nabi SAW sampai beliau diutus menjadi Nabi. Berarti dari lahir sampai umur 40 tahun. Diingat tuh, kejadian-kejadian selama beliau belum menjadi Nabi. Dari mulai beliau lahir yatim, ya, kemudian beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah, kemudian balik ke ibunya, ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya, kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Kemudian ketika beliau hidup sama pamannya yang miskin, beliau bekerja, di situ kerjaan-kerjaan tadi yang kita sebutkan, sampai akhirnya nanti menikah, lalu umur 40 tahun, beliau dapat wahyu. Ini fase dari lahir sampai diutusnya menjadi Nabi. Nanti ada fase lagi, fase dari diutusnya menjadi Nabi sampai hijrah. Ini ada panjang, umur 13 tahun nih. Ada di situ terbagi lagi menjadi fase dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan. Kemudian nanti hijrah. Kemudian nanti ada fase dari hijrah, umpamanya sampai perang Badar. Karena itu fase pendek tapi kejadian-kejadian yang dahsyat di situ terjadi. Kemudian nanti dari perang Badar sampai perang Ahzab. Dari perang Ahzab sampai ditaklukkannya kota Mekah. Nanti dari kota Mekah, dari penaklukan kota Mekah sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Mungkin dengan kita membaca kandungan isi kitab itu akan memudahkan bagi kita untuk mengingatnya insya Allah. Barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz. Ustaz, udah mau setengah 3 ya waktu ini. Udah, masih bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz? Kayaknya 2 nih, tinggal 2 lagi. Bismillah. 2 lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ayash di Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya Ustaz, apakah sebelum masa kenabian Rasul sudah ada yang bertauhid Ustaz? Barakallahu fikum. Kalau dikatakan
sudah ada yang bertauhid, masih ada yang bertauhid. Kenapa? Tauhid ini sebenarnya fitrah manusia. Bukankah Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah? Semua yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani siapa? Orang tuanya. Bapak ibunya. Sehingga ketika dibiarkan, fitrah itu akan tetap mengetahui bahwasanya la ilaha illallah. Nggak masuk akal sebenarnya. Tuhan itu dua. Berantem tuh Tuhan itu dua. Makanya kalau antum mungkin melihat cerita Yunani, mungkin mereka punya dewa-dewanya berantem. Karena lebih dari satu. Enggak, Tuhan itu esa. Maka disinilah fitrah manusia itu akan mengatakan la ilaha illallah. Di kota Mekah ada beberapa orang yang dia itu di atas tauhid. Zaid ibn Amr bin Nufail salah satunya. Kemudian Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal membaca atau menulis Taurat dia pada waktu itu. Sehingga dia berada di atas tauhid dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Namun hanya sedikit. Dan ada juga di kalangan orang-orang Nasoro yang di atas tauhid. Ingat ceritanya Salman Al-Farisi. Bagaimana dia berpindah dari satu pendeta ke pendeta selanjutnya. Yang pendeta itu masih di atas tauhid. Mereka menunggu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang pada akhirnya Salman Al-Farisi di pendeta yang terakhir sebelum meninggal dunia, kata dia, aku nggak menemukan lagi orang yang seperti aku sekarang ini sudah. Yang di atas tauhid maksudnya. Tapi nih, engkau sekarang berada di masa yang sudah dekat dengan diutusnya Nabi akhir zaman. Akhirnya Salman dikasih arahan untuk berangkat ke Madinah. Makanya Salman akhirnya berada di kota Madinah, menunggu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Tafadhal. Pertanyaan terakhir nih. Iya, terakhir. Keterbatasan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Sultan Hanan Firzi di Pekalongan. Pertanyaannya, bagaimana ini di 3 nih langsung. Bagaimana menghadapi teman yang membuli kita? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi teman yang memblokir nomor WA kita? Dan bagaimana cara agar maaf kita diterima oleh teman kita? Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ada 3 pertanyaan nih. Bagaimana sebenarnya berkawan? Yang pertama tadi, bagaimana bergaul ya sama manusia. Tadi pertanyaan pertama tentang bagaimana menghadapi orang yang membuli kita. Manusia itu dasarnya baik. Kalau dia nggak terpengaruh apa-apa tuh dia baik tuh sebenarnya. Makanya cara menghadapi orang yang menyakitin kita, baik dengan verbal tadi, dengan ucapan-ucapan atau tulisan-tulisan. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Nabi SAW dikatakan gila, penyihir, dukun. Nabi nggak pernah balas mereka. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Dengan ucapan makasih banyak, jazakallah khair, insyaallah anak akan memperbaiki diri anak. Kalau mungkin antum dicaci maki ya, dikatakan nggak ngerti ini, mungkin dikatakan jahil, macam-macam, ya makasih banyak, insyaallah aku akan berusaha untuk memperbaiki diri. Pokoknya jangan diikuti. Karena sejatinya bully ini seperti permainan, orang itu ingin menang. Kalau antum membalas ucapan dia semakin jadi. Tapi ketika antum tidak membalas dengan mengatakan makasih jazakallah khair, ya anak akan memperbaiki diri kalau memang anak mungkin ya banyak salahnya. Insya Allah dia diam akhirnya. Seperti kayu yang berapi ketika nggak dikasih bensin, lama kelamaan tuh kayu akan habis jadi abu, apinya mati. Maka Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia nanti bisa berubah menjadi persahabatan. Hilang itu permusuhan. Yang kedua, kalau bicara teman yang memblokir. Artinya teman ini sakit hati, kemudian pertanyaan ketiga bagaimana minta maaf? Ya,
Seharusnya kita minta maaf dulu, jangan minta dibukain, blokir. Cara minta maaf kepada teman yang kita tidak punya akses, cari orang dekat itu fulan. Yang antum masih bisa WA dia, antum bisa jumpain dia. Sampaikan kepada dia bahwasanya antum benar-benar menyesal atas apa yang terjadi ya. Sampaikan keterbatasan diri antum dan kelemahan antum ingin memperbaiki diri. Seperti itu dengan harapan dia memaafkan. Antum kirim hadiah buat fulan lewat tadi sohibnya yang masih bisa berkomunikasi sama dia. Yang terakhir antum doakan dia. Karena hati dia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang masih pemarah, yang punya karakter yang kasar, mungkin bisa memperbaiki diri, salah satunya dengan mengembala kambing. Seperti yang tadi kita bahas dari Rasul SAW yang telah mengembala kambing di masa muda beliau. Haibati fillah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita bersama dan menjadi bekal kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas ilmu dan nasihatnya, khususnya untuk anak pribadi dan semoga berguna bagi kaum muslimin lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kajian sore ini. Untuk jadwal kajian berikutnya dapat dilihat di media sosial media komunikasi Langit. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan afwan untuk pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan waktu.